Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursidina wa li ulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyatis ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekhul Islam Syekhul Zaman Al-Alim Al-Alamah Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Petarongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majelis ilmi wa bi barakati Mbah Hasyim Asy'ari. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Kautsar, ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian Senin ba'da maghrib kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah setiap hari Senin ba'da maghrib 2 mingguan di Masjid Jami Al-Kautsar Indra Kepompas Gresik Jawa Timur. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, dan diniati itikaf fi hadal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, alhamdulillah dinten niki kita sami-sami saged mengkaji kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangannya Hadrus Syekh
Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, muassis atau pendiri Nahdlatul Ulama dan juga muassis Ma'had Tebu Ireng Jombang. Niki kitab yang jarang dikaji, walaupun podo NU tapi jarang dikaji. Sebab salah satunya karena beliau-beliau mungkin tidak berani menyampaikan karena tidak punya sanad keilmuan. Kitab niki kula angsal sanad saking Kiai Haji Isamuddin Hadzik rahimahullah sing wafat tahun 2003 yang lalu, cucu daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan juga sekitar 15 kitab karangan Mbah Hashim semua dapat sanad dari beliau. Langsung mawon, nanti ini pendahuluan ya, biar kita mengenal kitab niki dan juga pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, halaman 3 langsung ya. Muqaddimatun wa tamhidun. Muqaddimatun pembukaan, wa tamhidun lan pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang maha murah sapa Allah ing dalem alam dunya. Ar-Rahimi tur maha asih ing dalem akhirat bloko. Hamdan muji sapa ingsun kelawan muji temenan. Watam cidan lan teges ngagungaken sapa ingsun ing ngagungaken temenan. Liman marang zat kala kang dawuh sapa man fi kitabihi ing dalam kitab man al-mubini kang pertelo kang jelas ing dalam fi kitabih. Wa huwa lan utawi man iku asdaqul qailin luweh benere wong kang padha ngucap kabeh. Huwa utawi man iku alladzi zat arsala kang wis ngutus sapa man rasul lahu ing utusane zat bil huda kelawan petunjuk wa dinil haqi lan agama kang bener. Liyut irahu drapun mertelokaken sapa rasul ing dinil haq, menjelaskan sapa Kanjeng Nabi ing dinil haq. Alad dini kullihi ing atase sekabehane agama. Walau karihan lan senajan sengit sapa al musyrikuna wong kang padha musyrik kabeh. Niki ayat surat At-Taubah ayat 33. Salatan muga tambah rahmat lan ta'zim wa tasliman lan rupa keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita wasafi'ina lan wong kang mitulungi kita wasilatina lan wong lantaran kita ila rabbina marang pangeran kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qail kang dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Amma ba'du anapun sakwise perkara kang den sebut fa inna mongko setuhune asdaqul hadisi asdaqul hadisi luwe benere guneman luwe benere ucapan iku kitabullahi kitabe Allah ai Al-Qur'an. Wa khairul hadyi lan utawi luweh apike petunjuk iku hadyu Muhammadin petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri lan setuhune niki balik atof tanfa'in asdaqa hadis nggih. Balik ini.
Wasara lan anapun setuhune luwih ala-alane pira-pira perkara. Wasarul umuri lan setuhune luwih alane pira-pira perkara iku muhdatsatuha pira-pira perkara sing anyar-anyar. Ya, pira-pira perkara sing anyar-anyar. Wa kullu muhdatsatin lan utawi saben-saben perkara kang anyar-anyar iku bid'atun aran bid'ah. Wa kullu bid'atin lan utawi saben-saben perkara bid'ah iku dhalalatun sasar apa kullu bid'atin. Wa kullu dhalalatin lan utawi saben-saben perkara sasar iku finnari ing dalem neraka. Wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi, washabihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi, wadba'ihi lan pira-pira pendereke Kanjeng Nabi. Salatan muga tambah rahmat ta'zim wasalaman rupa keselamatan daimaini kang langgeng karone mutalazimaini tur tegese tetep langgeng karone. Makhtalafa selagine isih ganti gumentir utawa selama bergantinya apa al-lailu wengi wan naharu lan rino utawa awan. Ini daluan ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi salah niki kula manut guru kula lek nerangno kitab iku ojo kabeh diterangno mangke gak fokus. Kita membahas tiap bait atau tiap kalimat. Para hadirin rahimakumullah niki muqaddimah wa tamhid pendahuluan dan pengantar. Kitab niki dikarang kali Hadrus Syekh Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 1947 Masehi dan beliau lahir tanggal 14 Februari 1871 Masehi 7 Ramadan ya, 1366 Hijriah. Makanya lihat ten Facebook dan medsos setiap 14 Februari itu banyak muncul postingan-postingan hari lahirnya Hadrus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari kanggo nandingi peringatan Valentine. 14 Februari niku lahire Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih. Lah beliau niku pada masa kehidupannya niku puncak-puncaknya pemikiran Wahabi. Puncak-puncaknya pemikiran Wahabi tahun abad 19 akhir awal abad 20. Puncak-puncaknya pemikiran Wahabi yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. Ya, beliau wafat tahun 1792 Masehi di Diriyah Riyadh Jeddah. Jadi wilayah Ad-Diriyah niku wilayah yang pertama Raja Muhammad bin Saud mendirikan emirat, mendirikan kerajaan niku ten daerah kota Diriyah yang dikatakan kerajaan Saud yang pertama. Lalu sampean haji umroh monggo niku saged wisata ten daerah Diriyah niku luar biasa Pak. Gedung-gedunge, omah-omahe, kampunge kabeh niku toko tanah liat. Si alami tanah liat saniki dilindungi oleh UNESCO PBB sebab warisan budaya. Nggih. Nah, sinten Muhammad bin Abdul Wahhab niku pendiri aliran Wahabi. Jadi kerajaan dari Diriyah niki sing didekno Muhammad bin Saud niki kong kali kong antara agama lan politik. Lek kerajaan politik dipimpin oleh Muhammad bin Saud, lek agama dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian singkat cerita menyerang
Mekah yang pertama gagal. Yang kedua bisa menguasai Mekah dengan bantuan Inggris, bantuan Amerika, dan bantuan Yahudi. Makanya lambangnya moto situ. Sampai masuk Mekah niku tol niku lambang moto situ. Niku lambangnya Yahudi. Oh niki sampun umum, Pak. Kerajaan Arab Saudi niku menang sebab pergerakan Wahabi niki memurnikan ajaran agama. Nggih. Jadi mereka Muhammad Abdul Wahab niki waktu itu tidak ada istilah Wahabi mboten-wonten. Menyebut kelompoknya kelompok as-salafiyun dan kelompok al-muwahhidun. Kelompok as-salafiyun adalah orang-orang yang ikut salaf. Kelompok al-muwahhidun kelompok yang mengesahkan murni tauhid kepada Allah. Itu belum ada istilah Wahabi. Nah, kakaknya Muhammad Abdul Wahab adalah orang yang bermadzhab Hambali. Namine Imam Sulaiman bin Abdul Wahab rahimahullah. Niku sak dulur kandung gak setuju dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga beliau ngarang kitab supaya wong-wong di Hijaz, Madinah, Mekah tidak terkecoh mana pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, mana pemikiran ajaran Islam. Sebab benten, Pak. Akhirnya muncul istilah iki bukan dari kalangan lain. Sing ngarani istilah Wahabi adalah cacake dhewe sing ngarani Sulaiman bin Abdul Wahab. Kok dikejar kate dipateni niku. Niki kan? Niki. Dan mufti mazhab Syafi'i di Mekah waktu itu namine Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sing wafat tahun 1885 Masehi di Baqi Madinah. Beliau saking kerasnya Wahabi itu membuat kitab yang namanya Al-Fitnatul Wahabiyah. Al-Fitnatul Wahabiyah. Jadi pendiri Wahabi niki dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ibnu Taimiyah. Sing wafat tahun 1317 Masehi di Damaskus. Lah hati-hati para hadirin. Istilah Ibnu Taimiyah niki ada 3 nama. Kadang-kadang kelompok Wahabi niku menukil pendapat Taimiyah sing liya, padahal Taimiyah sing asli pendapatnya begini, mengambil yang lain begitu. Ada 3 Taimiyah dalam sejarah. Ada Imam Syihabuddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Niki bapake Ibnu Taimiyah. Seorang mufti dari mazhab Hambali di daerah Najd. Kemudian mbahnya namanya Imam Majduddin Ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Seorang mufti mazhab Hambali daerah Najd. Duwe anak, duwe putu jenenge Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Sing wafat tahun 1317 Masehi. Hati-hati nggih, padha Taimiyah. Loh, jari Taimiyah kok ngene. Loh, aku maca kok ngono. Lah, lihat dulu sinten sing berfatwa, apakah Syihabuddin, apakah Majduddin, apakah Taqiyuddin. Oleh ada Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang dimaksud adalah gurunya dari pendiri Wahabi. Ini mudeng gak nih, Pak? Sejarah nih. Okay. Jadi itu sejarahnya banyak yang harus disampaikan. Nah, apa ajaran dari Muhammad bin Abdul Wahab? Kewatah, Pak. Wajib umat Islam mengikuti pemikirannya. Wajib umat Islam katanya itu wajib mengikuti as-salafiyun wal muwahhidun. Lek gak mengikuti pendapat mereka kafir, syirik, maka darahnya halal untuk dibunuh. Ya. Dan juga mengharamkan sholawat Nabi,
mengharamkan tabarruk, mengharamkan tawassul, mengharamkan ziarah kubur, mengharamkan shadaqallahul azim, mari maca Quran, mengharamkan zikir, mari sholat, membid'ahkan orang-orang yang bermadzhab, tidak mengakui fikih, tidak mau belajar fikih, kembali Al-Quran dan hadis secara tekstualis, tidak mengambil tafsir dari ulama-ulama salaf. Jadi kembali Quran dan hadis, tetapi pikirannya dewe, bukan pikiran ulama salaf. Oke. Juga apa? Menjadikan orang-orang semua yang tidak sesuai dengan ajarannya maka dianggap sebagai ahlu bid'ah. Tidak mengakui atau bid'ahkan, menyesatkan orang-orang yang memanggil Kanjeng Nabi dengan kalimat sayyid. Sayyidina bid'ah. Apa benar bid'ah? Makanya kita belajar risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. Jadi banyak Pak merasa lebih baik dari Rasulullah, dari para sahabat, dari imam-imam mazhab, dari ulama salaf. Kalimatnya as-salafiyun, kelompok yang mengikuti ulama salaf, tetapi kontraproduktif, mereka tidak sama sekali metodenya, ilmunya, akhlaknya, manhajnya itu sesuai dengan ulama salaf. Para hadirin rahimakumullah, Ibnu Taimiyah bukan generasi ulama salaf. Ibnu Taimiyah itu wafat 1327 Masehi di Damaskus. Adoh tokoh ulama salaf. Yang dimaksud ulama salaf niku lek periode Masehi adalah dari masa sahabat Nabi sampai tahun 350 Masehi. 350 Hijriyah atau 900 Masehi. Niki masa ulama salaf. Kalau ada orang mengaku salaf tetapi hidupnya di luar tahun 350 Hijriyah atau 900 Masehi, maka itu bukan ulama salaf. Maka kita bantah siapapun yang mengatakan as-salafiyun ikut ulama salaf, tetapi yang diikuti adalah Ibnu Taimiyah, sama sekali bukan ulama salaf, sebab mati tahun 1317 Masehi. Ojo dibujuki nggih, ojo mudah dibohongi. Para hadirin rahimakumullah, juga mengatakan taklid bid'ah. Sampai sholat, sampai ibadah, sampai ngukumi kudu ero dalile. Sik sampai tak takoki, Pak. Bu, sampai sholat niku lho, mulai takbir sampai salam ero dalile. Ero dalile. Ya, usolli fardal maghribi 3 rakaatin niat ero dalile. Takbir ihram Allahu Akbar ero dalile. Maca iftitah ero dalile. Fatihah ero dalile. Lek kabeh diukur wong awam ngerti dalil, maka enggak ada wong salat. Enggak ada orang salat. Makanya taklid itu dianjurkan oleh mazhab Syafi'i, dianjurkan oleh mazhab Maliki, dianjurkan oleh mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab Hambali, bahwa orang-orang awam tidak bisa mencerna, mengkaji ayat Quran hadis dengan sendiri, maka dia harus ikut keterangan ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Niki lek balik nang Quran hadis, harusnya balik nang Quran sing asli, Quran hadis sing asli, tetapi balik mereka bukan kepada Quran hadis, tetapi keterangan ulamanya sendiri. Gak gelem Pak, qala Imam Syafi'i, gak gelem. Menurut Imam Hanafi, gak gelem. Imam Maliki, gak gelem. Kabeh bid'ah niku kata mereka. Lah, guru kami di Tebu Ireng mengatakan,
Jika ada orang mengaku salafus soleh, pengikut ulama salaf, tetapi menolak 4 mazhab, maka itu bukan salaf, bohong mereka. Sebab ulama salaf niku terkumpul dalam mazhab-mazhab yang diikuti oleh mayoritas ulama salaf. Imam Hanafi sing wafat tahun 797 Masehi, ulama salaf. Imam Malik pendiri mazhab Maliki sing wafat tahun 796 Masehi, ulama salaf. Imam Syafi'i sing wafat tahun 2004 Hijriah atau 820 Masehi, salafus soleh. Imam Hambali sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, salafus soleh. Loh, 4 mazhab niki pendirinya semua adalah ulama salafus soleh. Maka bohong bagi mereka yang mengatakan bahwa saya ikut salaf, saya salafi, maka tidak ikut ulama-ulama mazhab atau ikut mazhab ulama salaf yang lain seperti mazhab Al-Laisi, mazhab Al-Auza'i, dan sebagainya. Itu juga ulama salaf, tapi tidak mau sama sekali. Maka jelas mereka bukan ulama, bukan pengikut salaf. Niki saya coba sebelum bahas kitabnya, Pak. Soalnya ini dalil tak isi niki, dalil kabeh. Cek jelas. Apa Mbah Hasyim kok gawe kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang tua Kanjeng Nabi kafir kata mereka. Gak gaplek itu. Ayo. Kafir, masuk neraka. Padahal Nabi mengatakan bahwa nenek moyang saya terjaga dari apapun, terjaga tauhidnya, terjaga nasabnya, terjaga darahnya dan sebagainya dan makanannya. Nah, kalau mereka mengatakan Kanjeng Nabi anak wong kafir, wong tuane neraka, berarti Kanjeng Nabi duduk insanul kamil. Ono Nabi ta bapak wong kafir, Pak? Tidak ada, mulai Adnan sampai Kanjeng Nabi tidak ada. Terjaga dari zina dan sebagainya. Mereka mengatakan juga pokoknya bid'ah kabeh. Bid'ah ngambung tangan. Bid'ah. Monggo ambek ndilu bid'ah. Diarani ruku. Sik, sampe tak lakoni, Bu. Sampe salame wong tuwek rada ndingkluk niku ruku ta. Mboten kan? Lah kalau tidak ada niat sampai ruku untuk sholat ya bukan bid'ah. Itu litakdim, litakrim. Diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, wis kathah sing dikafirno dan sebagainya. Termasuk sampeyan mari zikir sembayang gak oleh, iku bid'ah. Salaman mari sembayang bid'ah dan sebagainya. Kabeh bid'ah kuwabeh. Kono sing bid'ah, wis PPN dhewe surga, nggih. Neraka di karang-karang dhewe. Para hadirin rahimakumullah, kula baleni, nggih. Jadi orang yang enggak sefaham dengan mereka itu dianggap kafir. Makanya muncul namanya faham takfir. Takfir ini adalah faham yang mengkafirkan sesama muslim yang tidak sefaham dengan ajarannya. Maka kalau sudah dianggap takfir, dianggap kafir, dianggap musyrik, dianggap murtad, maka oleh mereka darah orang-orang itu halal dibunuh, sehingga muncul teroris-teroris yang menganggap kita semua adalah orang-orang yang tidak berguna dan berhak masuk neraka. Gak medeni lagi, Pak. Bahaya, ya. Jadi sekali lagi, wong sing ngaku salaf harusnya akhlaknya, manhajnya, metode keilmuannya, sanadnya, dalilnya dan sebagainya itu harus ikut ulama salafus soleh. Ya, itu tidak sesuai dengan salafus soleh, ya bukan salaf, bukan salaf. Bahkan ulama dahulu mengatakan Wahabi itu bukan aliran, bukan mazhab, tetapi hizbiyah.
Hizbiyah ini adalah sempalan puritanisme orang-orang yang menyempal dari ajaran agama dan membuat faham sendiri. Ya, membuat faham sendiri. Coba sampai lihat Pak, setiap kajian ulama-ulama Wahabi, ulama salaf, sing ngarani Ahlus Sunnah niku pasti kajiane kok ngelokno wong terus. Ya, sing dikaji bid'ah wong, sing dikaji nerakakno wong dan sebagainya. Apa ndak ada materi lain atau apa gitu? Mosok benbuka kajian salaf bid'ah, benbuka YouTube bid'ah. Lah kok ngerasani wong terus ya. Merasa suci, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, lebih benar, itu adalah kelompok orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Seolah-olah kebenaran tunggal itu milik mereka. Padahal yang sewu Pak, lek tafsir Quran ini hanya tunggal, maka tidak ada ratusan kitab tafsir. Tidak ada, cukup situk mawon. Misalnya karangannya Ibnu Abbas radhiyallahu an, dua kitab jenenge kitab tafsir Al-Quran Ibnu Abbas, cukup situ mawon. Tapi faktanya ulama-ulama salaf membuat kitab tafsir ratusan kitab dengan pemikiran, kekuatan intelektual masing-masing. Durung sempat mazhab niku Pak, masing-masing 4 mazhab niku salat terus pundi? Mazhab Hanafi 6 rukun, lho. Mazhab Syafi'i 17 rukun. Lho, lek gak ngerti niku masa ya Allah dikira aliran baru. Contoh, iktidal niku ten mazhab Hanafi bukan rukun tapi wajib. Kalau fardu dan wajib dalam mazhab Hanafi beda. Lek fardu wajib dalam konteks mazhab Syafi'i sama. Loh, gak bahaya dah. Contoh, Pak Surawi mazhab Hanafi, kulo mazhab Syafi'i. Kemudian ngukumi ulama orang Syafi'i dengan pendekatan Hanafi. Ya konslet Pak, tidak nyambung. Ya tidak nyambung. Bon. Kemudian pergerakan politik antara Muhammad Saud dengan Muhammad Abdul Wahab. Terus tahun 1803 selama 12 tahun mereka menguasai Mekah Madinah, menguasai Irak sebagian, bahkan membunuh ribuan umat Islam di Karbala dan Najaf. Tahun 1803 Masehi mereka membunuh penduduk Taif, ribuan orang dibunuh, sehingga gak sefaham dibunuh, anak-anak disembelih, ya dan sebagainya. Tahun 1805, tuh, iki ono kitab Unwanul Majdi fi Tarikhin Najdi, karangannya Imam Utsman Abdullah bin Bisri rahimahullah, nggih. Sing wafat tahun 1879 Masehi mencatat kekejaman dari aliran Wahabi. Kemudian 1911 Masehi membunuh 1000 jamaah haji dari Yaman. Ya. Wah, kemudian 1900-an perpustakaan Maktabah Arabiyah di Mekah yang isinya 60.000 kitab ulama, 40.000 manuskrip asli dibakar oleh orang-orang Wahabi. Makanya sebagian kitab-kitab yang masih sisa itu diselamatkan, dikirim ke Nusantara agar dikaji oleh ulama-ulama Jawa agar al-sunnah terjaga dalam konteks di wilayah Nusantara. Banyak kitab-kitab yang dikirim ke Nusantara, selamatkan dari pengaruh Wahabi dan sebagainya, Pak. Luar biasa. Tahun 1923 Masehi ketika menguasai Arab, ya dikatakan Arab Saudi, Arabi Pak Saud, betul Pak? Arabi Pak Saud. Kemudian meninggal diganti anaknya Raja Abdul Aziz bin Saud. Lah itulah kemudian yang semula makam Khadijah bojoe Kanjeng Nabi kayak musola, Pak. Kayak musola, ana kubai, nggih, ana mesane, ana kijinge,
dihancurkan oleh orang-orang Wahabi. Makam istri Nabi, ono kubai, ono kijingi, ono maesane dihancurkan oleh Wahabi. Makam-makam anak kanjeng Nabi, seluruh baki niku dihancurkan, diratakan rata oleh kelompok Wahabi. Masjid-masjid sejarah dihancurkan oleh Wahabi. Tapi anehnya para hadirin, peninggalan Yahudi, peninggalan Nasrani tidak dihancurkan oleh mereka pada tahun 1923 Masehi. Kemudian makam kanjeng Nabi pula balik mau dihancurkan, dipindah. Maka dari Nusantara muncul Basim Asy'ari dan kawan-kawan berangkat ke Mekah, berdebat dengan orang Wahabi, dimenangkan oleh tim dari Hijaz Nahdlatul Ulama. Jadi jaringan ulama aswaja niku ngenteni wong Indonesia, Pak. Soalnya liyane wis hancur Ahlussunnah niki, kecuali yang asli adalah di wilayah Nusantara. Basim rapat ambil bawa Asbullah, Syekh Abu Ghanaim dan sebagainya berangkat ke Mekah, berdebat dengan ulama-ulama Wahabi pada zaman itu, dan tim dari Iwab Asbullah memenangkan debat tentang makam kanjeng Nabi, dan akhirnya tidak akan dirubah atau dipindah oleh pemerintah Arab Saudi sampai sekarang. Muncullah kemudian Nahdlatul Ulama. Salah satu tujuan NU dibentuk, salah satu ya, adalah menghadang faham atau pemikiran kelompok Wahabi. Nggih, jelas mangke ten kitab niki mangke diceritakan. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, kondisi niki ya Allah, nggih. Kondisi ini kemudian banyak ulama-ulama Nusantara sebagian pulang ke Indonesia. Termasuk Basim Asy'ari pulang, Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah pulang, Mbah Soleh Darat pulang, Syekh Khalil Bakalan pulang, Syekh Hamid Kudus, kemudian Syekh dari Banyuwangi Syafaat pulang untuk menyelamatkan konsep dan konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Jaringan ini kemudian membentuk namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Niki para hadirin rahimakumullah. Bahkan dalam kitab Al-Fitnatul Wahabiyah karangannya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah, sing wafat tahun 1885 Masehi di Baqi Madinah. Ada sebuah cerita, sebuah masjid di Madinah niku ternyata kata beliau dalam kitab itu diceritakan, masjid-masjid di Hijaz, di Mekah dan Madinah, kalau azan Pak, mari azan biasa sholawatan. Kata beliau, mufti mazhab Syafi'i pada waktu itu dalam kitabnya, biasa azan, mari azan sholawatan, itu biasa waktu itu. Tetapi oleh Wahabi, siapa yang azan kemudian sholawatan dipenggal kepalanya, gak bahaya ya. Coba nang kene ngono, Pak. Bersyukurlah hidup di Indo biyen. Kalau yang maca kitab niki niku Masya Allah. Wih, kejem ya. Para hadirin rahimakumullah. Akhirnya ulama-ulama kita membuat kitab, Pak. Ya, NU lahir membuat kitab, contoh Basim Asy'ari membuat kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Fadhol Senori Tuban membuat kitab juga sama, kitabnya menangkal Wahabi. Ada Syekh Muhammad Dimyati As-Surakarti juga membuat kitab yang menghalangi kelompok Wahabi. Bahkan Kiai Gresik, Kiai Fakih Mas Kumambang rahimahullah, ya, sing wafat tahun 1937 Masehi di Dogon, Pondok Dogon, niku membuat kitab juga sama, kitab An-Nusulul Islamiyah fi raddi ala madhabil Wahabiyah. Jelas beliau ngarang kitab yang menolak mengkantor faham Wahabi di Indonesia dan sebagainya. Ya, harus paham niki wong NU Ahlussunnah wal Jamaah. Para hadirin rahimakumullah, kitab niki cilik, Pak. Cuwilik. Hak ngapunten.
Niki ana kitab tapi makna pesantren. Niki wonten ngeten. Kula golek ana harokate kanggo jenengan mboten wonten. Cuma dalile harokat. Ngoten apa nggih? Sampeyan nggo pulpen colong diharokati dhewe. Nah, kitab niki 40 sampai 46 halaman berisi dalil-dalil, argumentasi dari amaliyah kita, termasuk dalil tentang apa kalau mati itu di kuburan talqin, ya ada dalilnya, ada nanti kita bahas. Okay. Nah, siapa yang menemukan kitab Bahasim? Para hadirin rahimakumullah, ada cucu yang sangat cerdas dari Bahasim Asy'ari yang namanya Kyai Haji Isamuddin Hadzik Tebu Ireng. Okay. Cucu Mbah Hasyim dari putri Mbah Hasyim Nyai Khotijah binti Hasyim duwe anak jenenge Isamuddin Hadzik. Beliau puluhan tahun ngaji mulai cilik di Lirboyo. Mulai-mulai itu beliau coba melakukan riset kitab-kitab mbahnya. Digoleki sampai Mesir, sampai Afrika, sampai Inggris, sampai Amerika, ketemu 17 kitab karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ketika Gus Isom niki mau mentahqiq, mengkompilasi kitab niki, sowan Pak dan kiai-kiai sepuh, termasuk ke Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun niki kitabe mbah kula leres mboten. Mbah Maimun dawuh leres Gus, niki kitabe mbah sampean, sebab saya punya kitabnya. Ngoten Pak. Mbah Maimun Zubair nggih duwe kitabe tapi tulisan tangan. Nah, dari kitab inilah dus kata Mbah Maimun, saya bisa mengarang kitab yang namanya Al Ulama'ul Mujaddidun, berangkat dari kitab Mbah sampeyan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka sowan malih, hampir sama semua ulama lulusan Mekah. Koncone apa? Mbah Hasyim yang masih hidup mengatakan benar iki karangane Mbah Hasyim Asy'ari. Akhirnya ditaklik, ditahqiq, disempurnakan oleh cucunya. Beliau wafat tahun 2003 Masehi, usia sangat muda, 37 tahun. Guru saya Pak, Gus Isom adalah guru saya yang paling saya sukai, karena jiwanya jiwa yang intelektualis, ya sabar, ya pinter, alim dan sebagainya. Ya. Kalau di pesantren dulu ketika Gus Isom ngaji, nyun sewu, lek Gus Isom ngaji, masya Allah, sehalaman pondok tuh bareng full Pak, sampai embong-embong niku. Kenapa? Sebab Gus Isom niku kata Kiai Sepuh, face-nya, wajahnya itu mirip dengan Mbah Hasyim Asy'ari, ilmunya mirip dengan Mbah Hasyim Asy'ari, suaranya mirip dengan Mbah Hasyim Asy'ari, kata ulama sepuh. Ya, sing seneng kula ngeten Pak, mari khatam kitab ana ijazah sanad sak carane. Kula nate dijazahi kitab Jalatul Qadar, kumpulan hizib-hizib, dikai sanad hizib Hizul Jauzan, sanad hizib Hizul Andarun Gai Perang, tegak sanad sholawat Fatih dari Mbah Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Sampeyan ngamalo monggo. Mosok sak kanca ngijazahi sawangane. Ojo sawangan, Pak. Mumpung sanade jelas nih saestu. Nggih, valid ya dari jalur Mbah Hasyim Asy'ari. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah, akhirnya Gus Isom niki mengumpulkan ya kitab-kitab karangan Mbah Hasyim. Contoh, muncul kitab Asyhadus Syari, muncul kitab Irsyadul Mukminin ila Sahih Sayyidil Mursalin, kitab Al-Jasus fi Ahkamin Nukus. Kitab jasus niki lek sampean ngoncaki kitabe, sebab kitabe membahas hukum beduk. Hukum beduk, hukum kentongan. Wonten dikarang kitab Mbah Hasyim. Makanya saiki kentongan napa beduk masih bertahan di masjid-masjid Nahdlatul Ulama. Ono dasare dari kitab Mbah Hasyim Asy'ari. Entek ta? Adzan. Masya Allah. Wis
Moga-moga manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadillahir rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.